Mengguncang atau mengayun bayi dengan cara yang tidak benar dapat membahayakan pada keselamatan bayi. Guncangan yang terlalu keras dapat berbahaya pada kerusakan otak. Shaken baby syndrome tergolong salah satu bentuk kekerasan pada anak berupa guncangan kepala hebat yang menyebabkan pendarahan retina dan pendarahan otak. Sindrom ini merupakan salah satu penyebab utama kematian dan gangguan saraf pada anak akibat kekerasan. Sekitar 95% cedera otak dan 64% cedera kepala pada anak berusia kurang dari 1 tahun yang disebabkan oleh tindak kekerasan pada anak. Apa sih penyebab dari second baby syndrome? Penyebab dari second baby syndrome itu dapat terjadi secara sengaja maupun tidak. Guncangan dapat disengaja, terutama bayi itu saat menangis. Merupakan alasan utama bayi yang disakiti oleh orang dewasa yang tidak sabar terhadap bayi yang rewel. Ia mengguncang bayi agar diam, yang justru biasanya membuat si kecil itu semakin menangis. Orang tua itu biasanya mengalami stres secara sosial, biologis, ataupun finansial yang rentan, merupakan perilaku impulsif dan agresif. Dalam kondisi tidak sengaja, second baby syndrome biasanya terjadi saat orang tua atau pengasuh sedang mengajak bayi tersebut bermain dengan mengguncang, mengayun, atau bahkan melemparnya ke udara. Meski pada saat itu mungkin bayi tersebut tertawa senang, namun hal ini berbahaya bagi otaknya. Guncangan pada badan juga dapat berakibat cedera pada otak karena perubahan posisi kepala terhadap leher yang drastis dan mendadak. Intinya, gerakan apapun yang mengguncang bayi terlalu keras bisa mengakibatkan kondisi ini. Oleh karena itu, pentingnya bagi bunda, ayah keluarga ataupun pengasuh untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan yang lebih baik atau yang lebih luas lagi untuk mengenai kondisi ini guna mengantisipasinya. Tangisan bayi merupakan cara si kecil berkomunikasi dengan orang dewasa. Hal ini untuk menunjukkan kepada orang dewasa bahwa ia merasa lapar atau haus atau bahkan ia tidak nyaman. Sebagian besar orang tua mungkin merasa khawatir ketika anaknya menangis, apalagi jika tangisan ini berlangsung hingga beberapa jam. Bayi yang menangis terus-menerus dapat menandakan bahwa ia mengalami purple crying. Apa sih purple crying itu? Istilah purple crying bukan berarti tubuh bayi berubah menjadi warna purple atau berwarna ungu ketika menangis terus-menerus. Purple crying merupakan tahapan perkembangan bayi yang normal yang ditandai dengan tangisan terus-menerus. Bayi mulai memasuki tahapan ini sebelum usianya mencapai 3 minggu dan akan terus berlanjut hingga berusia 3 atau 4 bulan. Purple crying merupakan singkatan dari beberapa kata. Singkatan tersebut terdiri dari P, yaitu peak of crying, di mana selama beberapa bulan bayi akan mengalami sering menangis dan mengalami puncaknya pada bulan kedua dan akan menurun pada bulan ketiga hingga kelima. Dan U untuk unexpected, bayi akan menangis secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Dan R restituting, di mana bayi akan sulit untuk ditenangkan daripada keadaan biasanya. P, pain like face, pada tahap ini bayi akan menunjukkan ekspresi seperti kesakitan saat menangis, padahal ia tidak merasa sakit. Dan L, long lasting, yaitu durasi tangisan bayi bisa mencapai 30 menit atau bahkan berjam-jam, dan hal ini akan terjadi selama beberapa hari. Dan yang terakhir E, evening, biasanya bayi akan lebih sering menangis pada saat sore atau malam hari.
Mengapa mengguncang dapat membahayakan bayi? Karena otak bayi masih lemah, pembuluh darah masih tipis, dan otot lehernya masih mengalami kelemahan. Karena otot leher masih mengalami kelemahan, bayi masih sulit untuk menopang kepalanya sendiri. Karena itu, ketika bayi digoncangkan seperti diayunkan dengan keras saat ditenangkan atau dilempar ke udara saat diajak bermain, itu dapat membuat kepala bayi terhentak dengan cepat ke depan dan ke belakang. Hal itu dapat menyebabkan otak bayi itu mengalami goncangan yang kuat di dalam tempurung kepala. Otak akan mengalami penggeseran dan robekan saraf. Di pembuluh darah sekitar otak, termasuk mata, itu akan mengalami robekan saraf dan pendarahan. Gejala awal yang dialami oleh bayi sesaat setelah terjadi guncangan hebat yaitu bayi menjadi rewel, muntah-muntah, tidak nafsu makan, dan lebih banyak tidur. Gejala ini akan berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Sedangkan pada bayi yang sudah mengalami cedera pada otak akan mengalami gejala hilang kesadaran, kejang, muntah-muntah, malas menyusu, dan kurang aktif. Selain itu, ada kemungkinan orang tua tidak dapat melihat tanda dan gejala atau cedera fisik dari second baby syndrome ini seperti pendarahan pada mata dan otak, kerusakan sumsum tulang belakang, dan patah tulang rusuk hingga kaki. Dalam kasus yang ringan, mungkin bayi akan terlihat normal, akan tetapi lama-kelamaan setelah bayi tersebut tumbuh menjadi besar, ia akan mengalami gangguan belajar dan gangguan berperilaku. Maka dari itu, bawalah bayi segera ke IGD atau dokter terdekat untuk mendapatkan pertolongan jika mengalami tanda dan gejala tersebut. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena jika cedera tergolong berat maka akan berakibat fatal. Kebanyakan bayi yang mengalami second baby syndrome akan mengalami kematian atau kerusakan otak permanen. Umumnya bayi yang selamat dari kondisi ini akan mengalami komplikasi yang bertahan lama seperti perlambatan perkembangan, contohnya seperti masalah belajar. Lalu ada cacat intelektual, kejang, dan lumpuh otak. Karena second baby syndrome dapat mempengaruhi begitu banyak aspek kesehatan, maka dalam pemeriksaannya mungkin akan melibatkan lebih dari satu dokter atau spesialis untuk menegakkan diagnosa ini. Pemeriksaannya akan dimulai dari bertanya mengenai riwayat kesehatan pada bayi dan berbagai tes lainnya. Ada 4 tes tersebut yang dapat meliputi: pertama, ronsen; kedua, tes mata; ketiga, CT scan; yang keempat, MRI. Pertama, ronsen, untuk melihat apakah ada patah tulang yang disengaja atau tidak. Kedua, ada tes mata, pemeriksaan untuk melihat perdarahan dan cedera mata lainnya. Yang ketiga, ada CT scan untuk mendeteksi cedera pada area otak dan perut. Yang keempat, ada MRI, yaitu untuk melihat secara detail bagian otak apakah ada memar, perdarahan, dan penurunan pada oksigen. Second baby syndrome dapat dicegah dengan cara mengayun, menggendong bayi secara kuat, dan mengguncang bayi terlalu kuat, walaupun itu hanya bercanda. Perhatikan dalam memilih pengasuh bayi, baik kakek, nenek maupun saudara yang mengetahui tentang bahayanya mengguncang bayi. Berhati-hatilah dalam menitipkan bayi pada orang yang mudah marah dan hilang kendali. Menenangkan bayi dengan menenangkan bayi menangis dengan cara cobalah bernyanyi dan menyalakan musik untuk menghantar tidur dan menenangkan bayi.